Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pensiunan yang kami hormati di seluruh penjuru Indonesia, hari ini kita memulai pembahasan dengan satu kalimat yang mungkin sedang terlintas di benak banyak orang. Ada sesuatu yang sedang dibicarakan secara luas, sesuatu yang membuat para pensiunan kembali saling bertanya, kembali saling menghubungi, bahkan kembali membuka buku tabungan mereka lebih sering dari biasanya. Bukan karena rasa khawatir semata, tetapi karena ada harapan yang tiba-tiba terasa begitu dekat. Dalam beberapa waktu terakhir, percakapan tentang Rapel 2026 dan kaitannya dengan THR kembali menjadi topik yang tidak pernah sepi. Dari ruang keluarga, dari obrolan warung kopi, dari grup WhatsApp komunitas pensiunan, hingga percakapan antar tetangga, topik ini muncul hampir di setiap kesempatan. Banyak yang mengatakan nominalnya bisa cukup besar. Banyak pula yang bertanya-tanya apakah benar ada perubahan yang akan memengaruhi isi rekening para pensiunan dalam waktu dekat. Bapak dan Ibu sekalian, kita semua memahami bahwa setiap kabar yang berkaitan dengan penghasilan pensiun selalu memiliki makna yang sangat penting. Bagi sebagian orang, informasi seperti ini mungkin terdengar sekadar angka atau kebijakan administratif. Tetapi bagi para pensiunan, kabar seperti ini menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Ia menyentuh kebutuhan dapur, biaya kesehatan, kebutuhan keluarga, dan bahkan perasaan tenang ketika menjalani hari-hari setelah masa pengabdian panjang kepada negara. Itulah sebabnya, ketika kata rapel mulai ramai dibicarakan kembali, banyak orang langsung menaruh perhatian besar. Mereka ingin mengetahui apakah benar akan ada penyesuaian yang berdampak nyata pada jumlah uang yang diterima. Menariknya, pembicaraan kali ini tidak hanya berkisar pada rapel saja. Ada satu faktor lain yang membuat suasana menjadi semakin hidup, yaitu karena waktunya berdekatan dengan momentum pembayaran tunjangan hari raya atau THR. Ketika dua hal ini disebut dalam satu kalimat, rapel dan THR, maka tidak heran jika perhatian para pensiunan menjadi semakin fokus. Bukan semata-mata karena nominalnya, tetapi karena kombinasi keduanya dapat menciptakan perubahan yang cukup terasa dalam kondisi keuangan rumah tangga. Di banyak tempat kita bisa melihat bagaimana para pensiunan mulai berdiskusi kembali mengenai kemungkinan tersebut. Ada yang mencoba menghitung dengan cara sederhana. Ada yang mencoba mengingat kembali bagaimana mekanisme rapel pernah terjadi di masa lalu. Ada pula yang hanya mendengarkan sambil menunggu kepastian yang lebih jelas. Semua reaksi ini sebenarnya sangat manusiawi. Ketika seseorang telah bekerja puluhan tahun dan kini mengandalkan dana pensiun sebagai sumber penghidupan, setiap perubahan dalam sistem pembayaran tentu menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami dengan baik. Namun di tengah antusiasme itu, ada satu hal yang menarik untuk kita perhatikan bersama. Banyak orang sering membayangkan rapel sebagai sesuatu yang datang secara tiba-tiba dan sama besar untuk semua orang, padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam sistem pensiun, setiap penerima memiliki kondisi yang berbeda-beda. Perbedaan itu bisa berasal dari golongan terakhir saat masih aktif bekerja, masa kerja, komponen tunjangan yang melekat, hingga perhitungan administratif yang berlaku pada saat penyesuaian dilakukan. Inilah sebabnya mengapa ketika rapel benar-benar terjadi, nominal yang diterima oleh setiap orang tidak selalu sama. Ada yang menerima dalam jumlah yang cukup besar, ada pula yang jumlahnya lebih sederhana. Perbedaan ini bukan berarti ada ketidakadilan, melainkan merupakan konsekuensi dari sistem perhitungan yang memang mempertimbangkan banyak faktor. Dengan memahami hal ini sejak awal, para pensiunan bisa menyikapi setiap kabar dengan lebih tenang dan tidak mudah terjebak pada perbandingan yang tidak perlu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita sedikit melihat bagaimana sebenarnya proses rapel bisa muncul dalam sistem pembayaran pensiun. Pada dasarnya rapel adalah selisih pembayaran yang seharusnya sudah diterima pada waktu tertentu, tetapi karena proses administrasi atau penyesuaian kebijakan baru selesai kemudian, maka selisih tersebut dibayarkan sekaligus. Dengan kata lain, rapel bukanlah hadiah tambahan yang datang begitu saja. Ia adalah bagian dari hak yang dihitung kembali setelah ada perubahan dalam sistem perhitungan manfaat. Karena rapel biasanya berkaitan dengan periode waktu tertentu yang sudah lewat, maka ketika dibayarkan, jumlahnya sering terasa lebih besar dibandingkan pembayaran bulanan biasa. Hal ini terjadi karena beberapa bulan selisih digabungkan menjadi satu pembayaran. Disinilah kemudian muncul kesan bahwa nominalnya sangat besar. Padahal jika dilihat secara rinci, angka tersebut sebenarnya merupakan akumulasi dari beberapa periode sebelumnya. Ketika pembahasan ini dikaitkan dengan momentum THR, suasana menjadi semakin menarik.
Kita semua tahu bahwa tunjangan hari raya memiliki peran yang sangat penting bagi banyak keluarga pensiunan. Menjelang hari raya, kebutuhan biasanya meningkat, mulai dari kebutuhan makanan khas Lebaran, pakaian baru untuk keluarga, hingga berbagai pengeluaran kecil yang muncul ketika sanak saudara saling berkunjung. THR seringkali menjadi bantuan yang sangat berarti untuk menghadapi momen tersebut dengan lebih tenang. Jika kemudian muncul kemungkinan bahwa rapel dan THR berada dalam periode waktu yang berdekatan, maka tidak mengherankan jika para pensiunan mulai bersiap-siap secara mental. Ada yang mulai membuat rencana sederhana tentang bagaimana dana tersebut akan digunakan. Ada yang berpikir untuk memperbaiki kebutuhan rumah tangga yang sudah lama tertunda. Ada pula yang ingin menyisihkan sebagian untuk keperluan kesehatan atau tabungan darurat. Yang menarik, ketika topik seperti ini muncul, suasana di komunitas pensiunan seringkali menjadi lebih hidup. Orang-orang mulai saling berbagi cerita. Ada yang mengenang pengalaman ketika rapel pernah terjadi pada masa sebelumnya. Ada yang menceritakan bagaimana dana tersebut dulu sangat membantu dalam situasi tertentu. Percakapan seperti ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal rasa kebersamaan di antara mereka yang memiliki pengalaman hidup yang serupa. Bapak dan Ibu sekalian, dalam situasi seperti ini, satu hal yang sangat penting adalah menjaga keseimbangan antara harapan dan pemahaman. Harapan tentu boleh ada, bahkan sangat wajar. Namun pemahaman yang jelas tentang bagaimana sistem bekerja akan membantu setiap orang tetap tenang sambil menunggu perkembangan yang sebenarnya. Ketika informasi datang dari berbagai arah, sikap yang paling bijak adalah menyaringnya dengan sabar. Di era sekarang, informasi memang bisa menyebar dengan sangat cepat. Satu pesan bisa beredar ke ribuan orang hanya dalam hitungan menit. Kadang informasi itu benar, kadang juga belum lengkap. Oleh karena itu, memahami konteks secara utuh menjadi sangat penting. Dengan begitu, para pensiunan tidak perlu merasa khawatir atau terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum ada penjelasan yang benar-benar jelas. Hal lain yang menarik dari pembicaraan tentang rapel dan THR adalah bagaimana topik ini sering memunculkan refleksi tentang perjalanan panjang para pensiunan. Banyak di antara mereka yang menghabiskan puluhan tahun bekerja di berbagai bidang pelayanan publik. Ada yang pernah bertugas di daerah terpencil, ada yang mengabdikan diri di bidang pendidikan, kesehatan, administrasi, dan banyak lagi bidang lain yang menjadi bagian penting dari kehidupan bernegara. Ketika masa pensiun tiba, penghasilan yang diterima setiap bulan bukan sekadar angka di rekening. Ia adalah simbol dari perjalanan panjang tersebut. Oleh karena itu, setiap penyesuaian dalam sistem pensiun sering dipandang sebagai bentuk perhatian terhadap mereka yang telah mengabdikan waktu dan tenaga selama bertahun-tahun. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jika kita melihat gambaran yang lebih luas, pembicaraan tentang rapel sebenarnya mencerminkan satu hal penting. Betapa besarnya peran sistem pensiun dalam menjaga stabilitas kehidupan para purna tugas. Sistem ini dirancang agar seseorang yang telah selesai bekerja tetap memiliki jaminan penghasilan untuk menjalani masa pensiun dengan lebih tenang. Ketika ada penyesuaian dalam sistem tersebut, baik dalam bentuk kenaikan, perbaikan perhitungan, atau pembayaran selisih, tujuannya pada dasarnya adalah menjaga keseimbangan antara kondisi ekonomi dan kesejahteraan para penerima manfaat. Prosesnya mungkin tidak selalu instan, tetapi arah utamanya selalu berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak para pensiunan. Sekarang mari kita kembali pada pertanyaan yang banyak muncul akhir-akhir ini. Mengapa pembicaraan tentang Rapel 2026 terasa begitu kuat kali ini? Salah satu jawabannya adalah karena situasi ekonomi yang terus berubah membuat setiap penyesuaian menjadi semakin terasa penting. Biaya hidup yang bergerak dari waktu ke waktu membuat banyak orang berharap bahwa sistem pensiun dapat menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Di sisi lain, momentum menjelang hari raya juga memperkuat perhatian terhadap topik ini. Ketika orang mulai mempersiapkan diri menyambut momen kebersamaan dengan keluarga, segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan tentu menjadi perhatian utama. Dalam suasana seperti inilah kabar tentang rapel dan THR seringkali terasa lebih bermakna. Pada akhirnya, yang paling penting bagi para pensiunan adalah memahami bahwa setiap proses dalam sistem pensiun berjalan melalui tahapan tertentu. Tidak ada pembayaran yang dilakukan tanpa dasar yang jelas. Setiap perubahan biasanya melalui perhitungan, koordinasi, dan penyesuaian administratif yang melibatkan banyak pihak. Sambil menunggu kepastian yang lebih jelas, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah tetap mengikuti informasi dari sumber yang terpercaya dan memastikan bahwa data administrasi pribadi tetap dalam keadaan benar.
Dengan demikian, ketika proses penyaluran dilakukan, tidak ada kendala yang menghambat penerimaan hak yang seharusnya diterima. Bapak dan Ibu pensiunan yang kami hormati, percakapan tentang Rapel 2026 dan THR memang sedang menjadi perhatian banyak orang. Tetapi di balik semua itu, ada satu hal yang lebih penting untuk diingat. Masa pensiun adalah fase kehidupan yang seharusnya dijalani dengan rasa tenang dan penuh penghargaan terhadap perjalanan panjang yang telah dilalui. Apapun perkembangan yang akan terjadi, semoga setiap kabar yang datang membawa kejelasan, ketenangan, dan kemudahan bagi seluruh pensiunan di Indonesia. Semoga hak-hak yang telah menjadi bagian dari sistem pensiun dapat terus diproses dengan baik, sehingga para purna tugas dapat menikmati masa pensiun dengan perasaan aman dan penuh syukur. Karena pada akhirnya penghargaan terbesar bagi mereka yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun bukan hanya berupa angka di rekening, tetapi juga kepastian bahwa negara tetap mengingat dan menghormati jasa mereka hingga masa pensiun.